Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sorting bagian kedua. Video ini merupakan video lanjutan dari pertemuan kita yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sorting menggunakan bubble sort. Secara definisi, metode gelembung atau bubble sort ini adalah metode pengurutan yang menukarkan dua buah elemen secara terus-menerus sampai pengurutan selesai. Nah, jadi seperti namanya, bubble atau gelembung ini, yaitu adalah pengurutan dengan menukarkan dua buah elemen dalam sebuah matriks secara terus-menerus sampai pengurutan tersebut selesai dan tersusun akhirnya. Misalkan di sini sebagai contoh, saya memiliki sebuah array dengan 5 buah indeks di sini, 34, 67, 23, 28, 98 sebagai nilainya. Di sini untuk metode bubble sort itu berarti menukarkan dua buah elemen array secara berdekatan dengan terus-menerus. Di sini kita akan menggunakan pengurutan secara ascending atau menaik. Jadi untuk kedua buah nilai yang ditukarkan itu adalah nilai dari sebelah kiri. Di sini 34 dan 67. Apakah 67 ini lebih kecil dari 34? Lebih besar dari 34? Jika iya, maka tetap stay di posisi di sini. Kemudian baris kedua adalah 23 dan 67. 67 dan 23. Apakah 23 ini lebih kecil dari 67? Jika iya, maka posisinya ditukar seperti pada baris kedua. Kemudian untuk 28 dan 67 di sini, apakah 28 lebih kecil dari 67? Jika iya, maka posisinya ditukar pada baris ketiga. Kemudian 98 dengan 67. Apakah 98 ini lebih kecil dari 67? Jika tidak, maka pengurutan tersebut selesai. Maka balik lagi ke sisi sebelah kiri, 23 dan 34. Apakah 34 ini lebih kecil dari 23? Jika tidak, maka tetap stay di sini. Kemudian maju ke 28. 28 apakah lebih kecil dari 34? Jika iya, maka posisi ditukar. Seperti ini. Kemudian 67 apakah lebih kecil dari 34? Tidak, maka posisi stay. Dan terakhir 98 apakah nilainya lebih kecil dari 67? Jika tidak, maka nilainya tetap tidak berubah seperti itu. Kemudian next, di sini melakukan pengulangan kembali. 23 dan 28, apakah 28 lebih kecil dari 23? Jika iya, maka ditukarkan, jika tidak, maka stay. Nah, seperti itu. Terus menerus seterusnya sampai pengurutan tersebut selesai. Karena seperti itu konsep di dalam bubble sort. Seperti namanya bubble, yaitu gelembung. Jika kita lihat dalam bahasa pemrogramannya di sini, seperti biasa, yang pertama in tab in untuk nilai arraynya. Di sini kita menggunakan 5 indeks, 34, 67 sebagaimana contoh. Kemudian untuk counternya di sini ada variable i untuk pengulangannya. Kemudian temp untuk variabel tabungan dan tukar untuk nanti sebagai pengisi dari variabel tukar. Dalam algoritmenya sendiri di sini kita menggunakan pengulangan do while, yang mana kita ingat kembali bahwa konsep do while itu akan melakukan perulangan jika kondisinya bernilai benar. Adapun jika kondisinya bernilai salah, maka pengulangan tersebut akan berjalan setidaknya satu kali. Di sini do. Kemudian masuk ke pengulangan, tukar sama dengan 0. Masuk ke dalam for 1 sama dengan 0, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5 kurang 1, kemudian i plus plus. 5 kurang 1 ya, ingat. Masuk ke pengulangannya, di sini terdapat kondisional, if tab in i lebih besar dari tab in i plus 1, jika kondisi tersebut bernilai true, masuk ke program temp sama dengan tab in 1, temp sama dengan tab in i. Tab in i sama dengan tab in i plus 1. Kemudian tab in i plus 1 sama dengan temp. Tukar sama dengan 1. Ya, seperti itu. Kemudian jika kondisional selesai, masuk ke perulangan for. Jika perulangan for selesai, masuk ke dalam do while ini. Kemudian while, lihat kondisinya. Jika tukar bernilai 1, ini, tukar yang ada dalam kondisional ini, maka lakukan perulangan kembali sampai tukar ini tidak bernilai 1 atau bernilai false. Jika kita coba rincikan kembali di dalam whiteboard di sini, kita berikan terlebih dahulu indeksnya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini tidak dipakai. Nah, seperti ini. Yang ini tidak dipakai. Hanya 5 array di sini. Do, tukar sama dengan 0. Kita tulis di sini. Di dalam tukar sama dengan 0. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, berarti 5 kurang 1, i plus plus. Kemudian masuk kondisional. Tab in i. I di sini bernilai 0.
Berarti tab in I adalah tab in ke 0. Berapa tab in ke 0? 34. Jika 34 ini lebih besar dari tab in I plus 1, 0 tambah 1 berarti 1. Berarti di sini tab in I plus 1 ini tab in ke 1 yaitu 67. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka masuk ke program. Nah, sekarang apakah rekan-rekan semua tahu apakah 34 ini memenuhi kondisi? Apakah 34 ini lebih besar dari 67? Ini bernilai false. Maka program yang ada dalam kondisional ini tidak akan dijalankan. Kemudian masuk kembali ke perulangan. Di sini I-nya berarti I-nya di sini sudah bernilai 1. Kemudian if tab in I-nya berarti 1, tab in ke 1 ini 67 lebih besar dari tab in I plus 1, berarti tab in kedua. Berapa di sini? 23. Nah, apakah rekan-rekan ada yang tahu apa kondisi ini bernilai benar atau salah? Kondisi ini bernilai benar. Maka kita akan masuk ke kondisional atau program yang ada di dalamnya. Temp. Nah, di sini temp sama dengan tab in I. Tab in I di sini berarti benar 1. Berarti tab in ke 1 berapa? 67. Tab ini diisi dengan 67. Kemudian tab in I 67 sama dengan tab in I plus 1. Berarti tab in kedua. Berapa nilainya? 23. Nah, kemudian tab in I plus 1 atau 23 ini sama dengan temp sama dengan 67. Jadi untuk tab in kedua ini, tab kedua ini bernilai 67, dan untuk tab in I ini atau tab in ke 1 ini bernilai berapa? 23. Seperti itu. Jadi nilainya ditukar. Seperti yang sudah dijelaskan. Nah, berarti nilainya sudah ditukar. Jadi 23 kemudian 67. Nah, kemudian selanjutnya akan melakukan perulangan for ini secara terus menerus. Ketika perulangan for ini selesai, maka kita akan menuju ke perulangan. Nah, jangan lupa di sini tukar. Berarti tukar yang tadinya di awal bernilai 0, berarti tukar sudah bernilai 1. Nah, jika perulangan yang ada di dalam notasi for ini sudah selesai, maka kita akan melakukan pengulangan pada notasi do ini 1 kali. Kemudian mengecek nilai dari while-nya. Apakah while-nya ini bernilai 1? Jika 1 atau true, maka akan melakukan pengulangan secara terus menerus. Sampai pada akhirnya tukar ini akan kembali bernilai 0 dan pengulangan dihentikan. Seperti itu. Seperti itu ya untuk konsepnya secara rinci. Nah, untuk penampilannya di sini seperti biasa, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus, kemudian printf %d tab I. Seperti itu untuk konsep di dalam bubble sort. Kemudian masuk ke dalam bagian yang kedua yaitu quick sort. Nah, perlu diketahui ya, sebelum ke quick sort, bubble sort ini merupakan tipe pengulangan yang di dalam notasinya atau di dalam codingannya, dalam bahasa pemrogramannya itu paling simpel. Akan tetapi paling ribet jika kita digunakan di dalam programan lebih lanjut. Seperti misalkan nanti dalam scanning, itu sangat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di dalam bubble sort ini masih terdapat banyak kekurangan. Di antaranya adalah ketidakakuratannya dan masih terdapat banyak bug-bug. Nah, sebaliknya itu quick sort. Quick sort ini merupakan tipe pengurutan yang paling akurat jika digunakan dalam konsep pemrograman. Akan tetapi di dalam pembahasannya kali ini, di dalam bahasan kedua ini akan lebih kompleks di dalam pembahasan quick sort. Quick sort adalah metode pengurutan yang menjadikan sebuah tabel data yang akan diurutkan menjadi 2 buah subbagian yang ditelusuri dari kiri dan dari kanan. Nah, jadi jika kita mempunyai sebuah array atau tabel data yang akan diurutkan, itu array tersebut akan dibagi menjadi 2 buah bagian. Nah, setiap bagian akan ditelusuri dari bagian kiri dan dari kanan. Inti dari metode ini adalah mengumpulkan angka yang kecil di bagian depan atau di bagian kiri dan angka yang lebih besar di bagian belakang atau kanan jika menggunakan pengurutan secara ascending atau menaik. Sebaliknya, jika kita menggunakan pengurutan descending, maka yang bagian besar di sebelah kiri dan yang bagian kecil di sebelah kanan, seperti itu.
Nah, metode ini juga sangat bergantung pada pivot atau titik acuan. Pivot di dalam quicksort sendiri itu ada dua. Yang pertama ada pivot pinggir sebagai acuan dari sebelah dari pinggir, dan pivot tengah atau acuan yang membelah dua buah subbagian tersebut. Di sini contohnya kita mempunyai array seperti biasa, contoh array 3, 4, 6, 7, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita akan mengurutkannya menggunakan metode quicksort di sini. Jadi di dalam tabel tersebut akan ditelusuri dari dua buah bagian, yaitu dari sebelah kiri di sini dituliskan dengan I dan kanan atau R sebagai variabelnya. Indeksnya seperti biasa di sini ada indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya sampai 9. Nah, setiap nilai yang diurutkan tersebut akan ditelusuri dari bagian kiri yang terkecil dan bagian kanan yang terbesar. Akan ditelusuri setiap nilainya. Seperti di sini. Dari sebelah kiri kita menemukan nilai yang besar, dan dari sebelah kanan kita menemukan nilai kecil. Tentunya ini sangat bertolak belakang. Maka nilai-nilai tersebut di sini akan ditukarkan. Nah, kemudian masuk ke indeks selanjutnya. Masih ngomong. Nah, di sini indeks terkecil untuk bagian kiri, karena 18 sudah kecil dan 67 itu lebih besar dari 18 tentunya, maka 67 ini akan ditukar. Kemudian ditelusuri dari sebelah kanan itu menjadi indeks terbesar, dan di sini 15 ditemukan sebagai indeks yang kecil. Maka kedua buah nilai tersebut akan ditukarkan. Nah, di sini. Nah, untuk pivot tengah di sini kan tadi sudah dijelaskan untuk pivot samping atau pivot pinggir. Di sini untuk pivot tengahnya itu array tersebut akan dibagi menjadi dua buah bagian. Cara pembagiannya di sini adalah indeks array dibagi 2. Di sini indeks array-nya itu ada berapa? Ada 9. Nah, jika 9 dibagi 2, 9 integer dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Maka di sini dikelompokkan untuk 4 array di depan dan sisanya, karena memiliki sisanya itu di bagian kanan. Nah, setiap bagian tersebut juga memiliki pivot samping, pivot pinggir. Di sini left untuk kiri dan right untuk kanan, di sini left untuk kiri dan right untuk kanan. Tuh. Ini L bukan I tadi. Next. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian juga akan ditelusuri. Di sini lihat di bagian kanan 98 itu nilai besar dan 34 itu nilai kecil, maka nilai tersebut ditukarkan. Begitupun pada bagian yang sebelah kiri, di sini ada 23 dan 28. Nah, dikarenakan 28 itu sudah sesuai nilainya dengan indeksnya, dengan pengurutannya, maka 28 terpisah dari bagian yang belum tersusun tersebut. Maka di sini terdiri dari 3 buah indeks dengan titik pivot masing-masing. Di sini pun demikian. Kemudian untuk sebelah kanan di sini karena 98 itu merupakan nilai yang terbesar di antara semuanya, maka 98 juga masuk ke dalam nilai yang sudah baku. Dan dilakukan pengurutan selanjutnya. Di sini dilihat dari sebelah kiri 34 itu nilainya besar dan 28 itu nilainya kecil, maka nilai tersebut ditukarkan. Kemudian untuk pengurutan di sebelah kiri, karena 23 itu sudah nilai yang baku, maka 23 itu terpisah dari bagian yang belum tersusun. Di sini tersisa 2 buah indeks. Nah, kedua indeks tersebut karena 18 itu lebih besar dari 15, maka nilainya juga ditukar. Sehingga kedua buah nilai tersebut akhirnya menjadi baku seperti ini. Untuk indeks sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan, di bagian kanan di sini 28 itu nilainya sudah baku. Karena 28 ini sudah baku, maka nilainya disimpan. Tersisa angka-angka sebagai berikut yang belum tersusun. Ditelusuri dari sebelah kiri bahwa 67 itu lebih besar, dan ditelusuri dari sebelah kanan bahwa 34 itu kecil. Maka nilai tersebut ditukar. Kemudian masuk ke sini 89 dan 60. Karena nilai 34 ini sudah baku, maka terpisah dari nilai belum tersusun. Kemudian 89 dengan 67. Karena 89 itu nilainya besar, 67 nilainya kecil, maka ditukar. Nah, hingga akhirnya nilai tersusun seperti ini. Karena 67 ini ada 2, maka 89 dan 67 itu ditukarkan. Kemudian karena 67 yang pertama ini nilainya sudah baku, maka terpisah. Tersisa 2 indeks. Di sini ada 67 dan 89.
Karena nilainya sudah sesuai di sini, maka kedua buah nilai tersebut sudah baku dan akhirnya menimbulkan output nilai yang sudah tersusun sesuai indeksnya masing-masing. Di sini ada 15, 18, 23, 28, 28, 34 dan seterusnya. Seperti itu. Kita coba masuk ke dalam contoh programnya di sini. Nah, untuk contoh programnya di sini yang pertama kita akan mendeklarasikan dulu nilai dari array-nya di sini seperti array yang telah tadi dijelaskan. Nah, dalam notasinya di sini di dalam pengurutan secara quicksort. Nah, di dalam quicksort ini dalam notasinya itu terbagi menjadi beberapa prosedur. Di sini dijelaskan bahwa prosedur yang pertama adalah prosedur quicksort pivot pinggir dengan parameter in, L, dan R. Di sini kita akan coba jelaskan dulu untuk notasinya saja ya teman-teman. Di sini in, I, J, dan tem untuk variabel tabungan. I sama dengan L, J sama dengan R. Kemudian gunakan notasi do while. Di sini do. Di dalam do terdapat nested while. While tab in I lebih kecil dari tab in R dan I lebih kecil sama dengan J, maka masuk ke dalam perulangan di dalamnya. Kemudian untuk perulangan while selanjutnya, while tab in J lebih besar dari tab in L dan I lebih kecil sama dengan J, maka masuk ke perulangan. Di sini J sama dengan J kurang 1. Kemudian ada kondisional di dalamnya. If I lebih kecil dari J, maka masuk di sini adalah metode penukaran angka. Tem sama dengan tab in I. Tab in I sama dengan tab in J. Tab in J sama dengan tem. I sama dengan I plus 1. J sama dengan J kurang 1. Kemudian di sini akhir dari do while. Cek kondisinya, jika while I lebih kecil dari J, maka program tersebut akan dijalankan secara berulang. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan dijalankan satu kali. Kemudian masuk ke kondisional, di sini ada if L lebih kecil dari J, maka quicksort pivot pinggir itu menggunakan parameter L dan J. Kemudian masuk ke kondisional selanjutnya, if I lebih kecil dari R, maka untuk prosedur tersebut akan dijalankan quicksort pivot pinggir itu I, parameternya I dan R. Di sini adalah penerapan dari parameter yang digunakan di dalam prosedur tersebut. Nah, kemudian di sini ada prosedur dari quicksort pivot tengah. Ini merupakan pembagi agar array tersebut terbagi menjadi dua bagian. Kurang lebih untuk notasinya itu sama seperti tadi. Hanya saja yang membedakan ya ada variabel tambahan yaitu pivot. Pivot sama dengan tab in L tambah R dibagi 2 seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian while if ini masih sama. Do while ini. Kondisionalnya pun masih sama di sini if L lebih kecil dari J dan hanya ada dan. J lebih kecil dari R dan I tidak sama dengan J, maka quicksort pivot tengah itu yang digunakan adalah parameter L dan J. Tapi jika if I lebih kecil dari R dan I lebih besar dari L, maka quicksort pivot tengah ini menjalankan nilai menggunakan parameter I dan R. Nah, untuk proses penampilan array-nya sendiri di sini menggunakan prosedur void tampil array in n in array. Untuk parameternya di sini in I. Kemudian seperti biasa kita akan mencetaknya menggunakan perulangan for. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari n, I plus plus. Kemudian printf %d panggil array I. Untuk perulangannya. Kemudian masuk ke dalam main program di sini hanya mencetak dari prosedur tersebut. In main quicksort pivot pinggir yaitu indeks dari array-nya itu 0 sebagai indeks awal atau pivot pinggir sebelah kiri dan 9 untuk pivot pinggir sebelah kanan. Kemudian tampil array itu adalah dengan jumlah 10 array, kemudian tab in return 0 seperti ini. Untuk notasi di dalam quicksort memang cukup kompleks untuk contoh program atau codingannya, tapi cara ini merupakan cara yang paling efektif di dalam sebuah pengurutan yang nantinya akan kita bahas di dalam pengulangan searching. Nah, contoh dari pengurutan quicksort ini merupakan contoh pengurutan yang paling efektif sejauh ini. Kita coba jelaskan secara sederhana saja di Microsoft Whiteboard ini, yaitu dalam prosedur quicksort pivot pinggir, karena untuk quicksort pivot tengah itu kurang lebih sama ya. Di sini kita coba jelaskan secara lebih rinci, tapi mudah-mudahan semuanya paham ya adik-adik. Di sini void quicksort pivot pinggir dengan parameter L dan R. Kemudian in, I, J dan tem. I sama dengan L, di sini kita tulis dulu I sama dengan L,
dan J sama dengan R. Kemudian masuk ke perulangan do while. Do di sini do. Nah, di dalam do while ini terdapat nested while, yaitu kondisi perulangan di dalamnya. While tab in I. Nah, di sini kita coba tulis dulu indeksnya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini untuk pinggirnya itu, pivot pinggir sebelah kirinya itu adalah indeks ke-0 dan pivot kiri sebelah kanan itu adalah pivot sebelah kanan itu adalah 9. Di sini tab in I ini mewakili dari sebelah kiri tadi di dalam subprogram, di dalam main programnya. Berarti tab in ke 0 itu berapa? 34. Di dalam do while di sini while while tab in I itu berapa? Tab in I itu 0, nilai 0 itu 34. While tab in I atau 34 ini lebih kecil dari tab in R. R itu sama dengan J ya. Right atau kanan di sini itu tab in 9. 9 itu berapa? 18. Jika 34 lebih besar dari 18 dan I lebih kecil sama dengan J. I itu 0 dan J itu 9. Nah, jika kondisi ini terpenuhi maka pengulangan akan dijalankan. Tapi di sini terlihat while 34 lebih kecil dari 18, apakah kondisi ini terpenuhi? Kondisi ini tidak terpenuhi dan di sini kita menggunakan operator boolean, maka nilainya itu bernilai false atau tidak dijalankan. Kemudian masuk ke dalam while yang selanjutnya di sini, while kedua. While mohon maaf ya. Tab in J. J itu nilainya berarti 9 di sini. Tab in ke 9 itu 18. Lebih besar dari tab in L. L itu yang tadi sama 10, 34 dan I lebih kecil sama dengan J. I itu nilainya 0 dan J itu 9. Nah, apakah kondisional yang kedua ini terpenuhi? Nah, ini juga tidak terpenuhi, maka while tersebut tidak dijalankan. Berarti masuk ke kondisional. If I lebih kecil dari J, I itu 0, J itu 9. Apakah kondisi ini terpenuhi? Di sini kondisinya terpenuhi. Maka kita coba jalankan program di dalamnya. Temp itu merupakan variabel tampungan. Di sini temp ditulis. Temp itu tab in I. Tab in I itu tab in ke 0 itu 34. Kemudian tab in I atau 34 ini sama dengan tab in J. Tab in J itu 18. Nah, berarti tab in J maka 18 ini adalah masuk ke temp. Nah, berarti nilai tersebut telah ditukar. Di sini berarti 34 18 di sini 34 berubah menjadi 18 dan 18 di sini berubah menjadi 34. Kemudian di sini adalah I sama I plus 1, berarti I sama dengan 0 plus 1. Berarti nilainya 1. Berarti si I ini sudah bernilai 1 ya. Dan J ini sama dengan J kurang 1, berarti J itu 9 dikurang 1 berarti sama dengan 8. Nah, si J ini sudah bernilai 8 nilainya. Kemudian setelah kondisional selesai, masuk ke dalam while. Kondisinya, apakah I lebih kecil dari J? Apakah 1 ini lebih kecil dari 8? Jika ya, maka akan melakukan perulangan tersebut secara berulang kembali. Merupakan do while itu kembali. Seperti itu. Coba kita hapus dulu. Nah, katakanlah kita sudah menyelesaikan semua perulangan di dalam do while tersebut. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam conditional if yang ada di bawahnya. If sama dengan L kurang J. Nilai L dan J ini akan diketahui jika semua perulangan tersebut sudah selesai ya. Nah, jika kondisi tersebut benar, maka quicksort pivot pinggir atau prosedur tersebut itu akan menggunakan parameter L dan J.
Kan tetapi jika masuk ke kondisional yang kedua, if I lebih kecil dari R, ternyata yang memenuhi itu kondisional yang kedua, maka untuk prosedur tersebut akan menggunakan parameter dari nilai I dan R, seperti itu secara garis besar. Nah, fungsi tersebut juga sama dengan fungsi yang terdapat di dalam quicksort pivot tengah, seperti itu kurang lebih. Kemudian cetak array, nah seperti ini pivot tengah. Kemudian masuk ke prosedur cetak array atau tampilkan array di sini, cetak menggunakan perulangan for dan masuk ke dalam main program. Seperti itu untuk konsep sederhana di dalam penggambaran quicksort atau pengulangan secara cepat. Mungkin memang agak kompleks, tapi perulangan ini merupakan perulangan yang paling efektif sejauh ini. Ya, mungkin seperti itu untuk contoh program quicksort. Untuk pembuktiannya, mari kita coba jalankan programnya di sini. Ya, seperti ini. Maka nilai array yang kita tadi inputkan tersebut akan tersusun menggunakan metode quicksort. Seperti itu mungkin. Mari kita beranjak ke contoh studi kasus. Nah, untuk contoh studi kasusnya di sini, buatlah algoritma dan program dalam bahasa C menggunakan algoritma pengurutan yang telah dibahas menjadi sebuah prosedur atau fungsi. Nah, jadi untuk contoh studi kasusnya, kita disuruh untuk membuat prosedur dengan menggunakan metode pengurutan tersebut. Kali ini kita menggunakan metode bubble sort terlebih dahulu. Di sini kita jelaskan secara rinci. Void bubble sort sebagai nama prosedurnya, in panjang, kemudian in array sebagai parameternya. Kemudian masuk ke dalam program, di sini counternya in I, temp, dan tukar. Tukar sama dengan 0. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari panjang kurang 1. Ingat, panjang kurang 1 parameternya. Kemudian I++. Masuk ke dalam kondisional, di dalamnya if array I lebih besar dari array I plus 1. Jika kondisional terpenuhi, masuk ke dalam program, temp sama dengan array I. Array I sama dengan array I plus 1. Array I plus 1 sama dengan temp, kemudian tukar sama dengan 1. Nah, disinilah di dalam kondisional ini merupakan konsep penukaran nilainya. Kemudian di sini nilai tukar yang awalnya false ini menjadi true. Keluar dari kondisional dan pengulangan for, while, untuk do while-nya, while, masuk ke dalam kondisi tukar sama dengan 1. Nah, seperti itu untuk kondisinya. Kemudian kita masuk ke dalam proses pengisian array-nya menggunakan prosedur juga. Void isi untuk nama prosedurnya, in panjang, in array untuk parameter, in I sebagai counter, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari panjang, I++, masuk ke dalam program printf, masukkan nilai array ke %d, kemudian panggil I plus 1, scanf %d, masukkan ke array I, kemudian keluar dari pengulangan printf/n. Untuk prosedur isinya, kemudian untuk prosedur penampilan nilainya di sini void tampil untuk nama prosedur in panjang in array, untuk parameternya in I sebagai counter, printf pengurutan menggunakan prosedur bubble sort. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari panjang I++, kemudian printf %d panggil array I, seperti itu. Kemudian terakhir kita masuk ke dalam main function atau fungsi utama. Di sini di dalam kamus deklarasikan terlebih dahulu in panjang sama dengan 10, kita singkat saja sama dengan 10, in array panjang. Karena untuk parameternya sudah terdeklarasi di sini, kita tinggal panggil fungsinya. Fungsi isi di sini isi, panjang, dan array. Untuk parameternya dipanggil. Kemudian panggil fungsi pengurutannya di sini bubble sort, panjang array. Kemudian panggil fungsi untuk penampilan nilai yang sudah tersusun. Di sini tampil panjang dan array. Kemudian return 0, seperti itu. Coba kita jalankan programnya. Kita masukkan saja nilainya secara random karena akan diurutkan. Nah, maka pengurutan menggunakan prosedur bubble sort di sini akan menghasilkan output nilai yang sudah terurut dengan menggunakan metode secara bubble sort, seperti itu. Kemudian kita akan beranjak menggunakan metode quicksort. Nah, di sini karena quicksort itu memerlukan pivot, jadi untuk programnya sendiri ini akan sedikit berbeda. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu secara global. Kita deklarasikan terlebih dahulu in tab in 10 sama dengan 35764 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data yang belum tersusun. Kemudian kita akan mengurutkannya menggunakan metode quicksort dengan prosedur. Kita bagi prosedurnya menjadi dua, yaitu prosedur pivot pinggir dan pivot tengah. Di sini
void quicksort pivot finger dengan in L dan in R sebagai parameternya. Kemudian seperti yang sudah tadi dijelaskan, in I, J, temp. J sama dengan L, J sama dengan R. Masuk ke dalam do while. Di sini do while tab in, I kurang tab in R. Di sini tab in I lebih kecil dari tab in R dan I lebih kecil sama dengan J, maka I sama dengan I plus 1. While tab in J lebih besar dari tab in L dan I lebih kecil sama dengan J, maka J sama dengan J kurang 1. Kemudian if I lebih kecil dari J, maka di sini dalam kondisional ini akan terdapat pertukaran nilai. Temp sama dengan tab in I sama dengan tab in J sama dengan temp. Nah, itu pergantian nilainya. Kemudian di sini I sama dengan I plus 1 dan J sama dengan J kurang 1. Di sini ada perubahan nilai. Kemudian di dalam do while-nya di sini karena tadi do, di sini while untuk kondisionalnya I lebih kecil dari J. Kemudian masuk ke dalam kondisional if L lebih kecil dari J, kemudian panggil proses rekursif. Di sini quicksort pivot finger dengan L dan J sebagai parameternya. Akan tetapi if jika I lebih kecil dari R, maka panggil rekursif quicksort pivot finger dengan I dan R sebagai parameternya. Seperti itu. Ini untuk prosedur pivot finger. Kemudian kita masuk ke prosedur pivot tengah di sini. Void quicksort pivot tengah in L dan in R untuk parameternya. Seperti biasa, kita deklarasikan lagi counternya. Nah, akan tapi yang berbeda di sini itu karena tab in atau data dalam array itu akan dibagi dua. Di sini dijelaskan pivot sama dengan tab in L tambah R div 2 dibagi 2 seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam pengulangan do di sini masuk ke dalam while, di dalamnya while tab in I lebih kecil dari pivot dan I lebih kecil sama dengan J, maka I sama dengan I plus 1. Kemudian while tab in J lebih besar dari pivot dan I lebih kecil sama dengan J. Kemudian di sini masuk ke dalam program J sama dengan J kurang 1. Masuk ke dalam kondisional, di sini ada pertukaran nilai I lebih kecil dari J. Jika bernilai benar, maka temp sama dengan temp I. Tab in I sama dengan tab in J. Tab in J sama dengan temp. Nah, di situ pergantian nilainya berlaku. Kemudian I sama dengan I plus 1 dan J sama dengan J kurang 1. Kemudian ke dalam kondisional while-nya, karena tadi do, while I lebih kecil dari J. Masuk ke dalam kondisional if lagi. Di sini if L lebih kecil dari J dan J lebih kecil dari R dan I tidak sama dengan J, maka panggil rekursif quicksort pivot tengah dengan parameter L dan J. Kan tetapi masuk ke dalam kondisional kedua, if I lebih kecil dari R dan I lebih besar dari L, maka panggil rekursif quicksort pivot tengah dengan parameter I dan R. Seperti itu. Cukup kompleks ya seperti pembahasan quicksortnya. Nah, selanjutnya di sini adalah prosedur penampilan array. Di sini void tampil array in panjang dan in R sebagai parameternya. In I sebagai counter for I sama dengan 0, I lebih kecil dari panjang, I plus plus printf %d, kemudian panggil array ke I. Seperti itu. Terakhir, kita akan masuk ke dalam main fungsinya. Di sini kita tinggal memanggil semua fungsinya di sini. In main, in panjang 910. Nah, karena tadi array-nya sudah dideklarasikan di awal sebagai deklarasi global. Nah, untuk deklarasi lokalnya di sini adalah counternya yaitu panjang. In panjang 910, panggil prosedur quicksort pivot finger dengan 0 dan 9 sebagai parameternya. Nah, 0 ini adalah panjang dikurangi panjang jika kita menggunakan parameternya. Tetapi saya buat simpel saja, 0 kemudian 9 ini adalah panjang kurang 1. Saya singkat saja 9. Kemudian quicksort pivot tengah itu 0 dan 9 lagi. Kemudian panggil tampil array untuk penampilan outputnya dengan parameter panjang dan tab in. Kemudian return 0. Seperti itu. Untuk contoh studi kasusnya. Untuk prosedur quicksort ini, coba kita jalankan programnya. Dengan data array yang sudah dideklarasikan dan belum tersusun, maka akan menghasilkan output data array yang sudah tersusun dengan menggunakan metode quicksort. Seperti itu. Cukup kompleks ya adik-adik, tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk pemahaman kalian. Dan see you di next video. Bye-bye.